Iya, antara keduanya Pak. Oke. Terus perkenalkan aku Febrian Tanjung dari kelompok 6 yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Kami membahas tentang epistemologi, falsifikasi, dan epistemologi revolusi saintifik. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa yang akan kami bahas? Tentu nggak tahu dong, karena belum. Nah, maka dari itu kami bakalan menjelasin tentang materi ini bersama dengan teman-teman kece yang sudah berbaris dan di depan kelas pada pagi hari ini. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih sama teman-teman. Aku udah perkenalan diri ya, tapi teman-teman kita yang di sini belum. Yang pertama ada Taufikur Rahman. Terus selanjutnya ada Raihan Januar. Terus ada yang Sinahanan. Ada Alfifa. Sarah Amalia. Makin lama makin kecil ya suaranya. Dan yang cowok ganteng di sini ada Dio. Awak ganteng lo kalau belum terapi tuh. Rehan nomor 1 ya. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke materi pertama yaitu tentang rasionalitas kritikal Karl R. Popper yang akan dijelaskan oleh Abifah. Yang akan dijelaskan oleh Dio. Pada Dio disilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Mungkin kita bahas ke apa pembahasan kita pada pagi menjelang siang ini. Nah, tadi di slide pertama, boleh balik dulu ke slide pertama. Ya, pertama. Oke. Nah, di sini kita membahas tentang epistemologi, yaitu ada dua macam paham yang akan kita adu pada hari ini, yaitu paham falsifikasi dan revolusi saintifik. Nah, ada dua ilmuwan, gambar ilmuwan yang bisa kita lihat bersama, yaitu Thomas S. Kuhn dan juga Karl R. Popper. Oke, balik ke slide selanjutnya. Oke. Nah, pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang paham dari Karl R. Popper. Nah, dia memiliki paham yaitu bernama epistemologi falsifikasi. Nah, di sini saya akan membahas bagian yaitu rasionalitas kritikal. Nah, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu epistemologi. Epistemologi itu berhubungan dengan teori pengetahuan atau teori tentang asal mula pengetahuan atau segala sesuatu tentang asal muasal ilmu. Di sini kita akan bahas seorang ilmuwan yaitu bernama Karl Raimund Popper. Karl Raimund Popper ini adalah seorang filsuf dan juga ilmuwan yang berasal dari Austria dan Inggris. Ia merumuskan sebuah teori atau sebuah pemahaman yang bernama epistemologi falsifikasi. Nah, adapun tujuan dia melakukan pendekatan atau pemahaman ini adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan ide-ide pemikiran kritis, metodologi ilmiah, dan filsafat keilmuan. Konsep ini adalah bagian penting dari pemikiran filosofinya, yang mana metode ilmiah tersebut berguna dalam ilmu pengetahuan. Jadi pemikiran-pemikiran dari Karl R. Popper ini berpengaruh dalam bagaimana seorang ilmuwan penerusnya dalam merumuskan metodologi ilmu pengetahuan itu sendiri. Ada beberapa poin penting yang dapat kita ambil dari sub materi ini. Yang pertama yaitu falsifikasi dan pendekatan kritis. Nah, Karl R. Popper ini menekankan pentingnya falsifikasi sebagai metode dasar dalam kajian ilmiah. Popper berpendapat bahwa tujuan dari metode ilmiah adalah untuk mencari kesalahan, justru mencari kesalahan, bukan untuk mencari konfirmasi
ia ingin mencari kesalahan dari suatu teori yang sudah ada, lalu mendapatkan kebenaran dari kesalahan tersebut. Ia juga berpendapat bahwa pengetahuan ilmiah harus diuji dengan mengemukakan hipotesis yang dapat diuji, kemudian dicari bukti yang berpotensi mematahkannya. Nah, Karl Popper ini memperkenalkan konsep falsifikasi. Falsifikasi ini berarti mencari bukti yang membantah suatu teori. Jadi ia ingin benar-benar mengkritisi apa saja teori yang telah dikemukakan oleh ilmuwan sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua adalah prinsip demarkasi. Apa fungsi dari prinsip atau apa itu prinsip demarkasi? Prinsip demarkasi ini adalah prinsip yang berguna untuk membedakan antara sesuatu yang dianggap ilmiah dengan sesuatu yang dianggap bukan ilmiah. Nah, demarkasi ini berguna agar proses pencarian kebenaran itu berlangsung secara objektif. Kemudian yang ketiga adalah sifat progresif ilmu pengetahuan. Nah, kita tahu bahwa ilmu pengetahuan itu berkembang, ilmu pengetahuan itu berubah seiring berjalannya waktu, dan tentu mengalami pengujian secara bertahap, berkala, dan berulang. Nah, dengan adanya pengujian secara berulang-ulang tersebut tentu mengalami perubahan paradigma, perubahan cara masyarakat memahami suatu ilmu. Nah, tentu ini menjadi salah satu ciri dari pemahaman rasionalitas kritikal dari Karl Popper ini. Kemudian yang keempat adalah penolakan empirisme dan verifikasionisme. Bagian ini, Popper menentang pandangan empirisme, mengatakan bahwa teori-teori hanya harus diuji untuk dikonfirmasi. Ia membantah bahwa sebaliknya, suatu teori seharusnya dicari kesalahan, dan upaya untuk membantah teori tersebut adalah dengan cara lebih produktif untuk mendekati kebenaran ilmiah. Nah, menurut dia, hal-hal yang berkaitan dengan teori itu kita tidak hanya sekedar mencari konfirmasi dari kebenaran dari teori tersebut. Kita harus melihat hal-hal detail atau hal-hal yang bisa dikritisi dari teori tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada. Wah, sangat dalam sekali ya pembahasannya mengenai bagaimana rasionalitas kritikal ini disampaikan oleh seorang ahli yang bernama Karl Popper gitu. Dia mendalami ilmunya sendiri dan menjadikan itu sebagai suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan yang menurut kita itu lumayan yang sangat penting dan bahkan jadi awal dari suatu ilmu pengetahuan gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai empirisme kritis yang akan disampaikan oleh Ronan. Ronan, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, melanjutkan dari pernyataan rasionalisme kritis tadi, empirisme kritis ini menolak bahwa suatu teori hanya harus dibuktikan dari pengalaman. Jadi, dia menganggap bahwa teori adalah kumpulan dari hipotesis yang masih bersifat sementara dan harus dibuktikan kebenarannya. Nah, persoalan-persoalan yang dibahas dalam empirisme kritis ini terdapat tiga. Yang pertama yaitu persoalan induksi, yang mana seperti kita ketahui, induksi adalah bentuk pernyataan dari suatu pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat universal atau global. Pernyataan yang bersifat umum ini didasarkan kepada pengalaman individu yang dirasakannya dalam suatu kehidupan. Sementara Popper memberikan pernyataan yang berbeda, bahwa menurutnya suatu teori tidak seharusnya hanya diverifikasi melalui pengalaman saja, tetapi harus dibuktikan kebenarannya melalui verifikasi yang berbeda, dan bahwa dia menganggap bahwa teori-teori ilmiah ini bersifat sementara dan dapat dibantah. Oleh karena itu, pada persoalan induksi ini dia memperkenalkan suatu metode bernama falsifikabilitas, yang mana falsifikabilitas ini menganggap bahwa suatu pernyataan itu dapat disangkal. Yang kedua adalah persoalan mengenai demarkasi. Demarkasi ini sendiri merupakan persoalan mengenai pembatasan antara ilmu pengetahuan dan metafisika, yang mana metafisika ini adalah suatu pengetahuan, sebetulnya bukan pengetahuan, tetapi bisa berisi kebohongan atau hal-hal yang tidak valid. Nah, demarkasi dalam persoalan dalam
kritis ini dilakukan dengan cara mereduksi pernyataan ilmiah. Jadi dia tetap memberikan bahwa suatu teori itu dapat diuji melalui falsifiabilitas, yang mana ada pernyataan yang berisangkal. Seperti contohnya, ketika kita mengatakan bahwa besok akan hujan, maka itu pernyataan yang berisangkalkan kalau misalnya besok ternyata hujan itu tidak terjadi. Lalu yang terakhir adalah pengalaman sebagai metode. Nah, pengalaman sebagai metode ini dalam empirisme sendiri menyatakan bahwa adanya pengalaman sehingga orang dari pengalaman itu orang merumuskan dunia nyata atau dunia pengalaman. Namun menurut Popper, bagaimana pengalaman ini bisa dikatakan sebagai salah satu metode? Ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama harus sintetik, supaya dia dapat menggambarkan satu dunia yang non kontradiktoris atau yang tidak berkebalikan dan bersifat mungkin. Kemudian suatu pengalaman harus memenuhi kriteria demokrasi yang tidak boleh bersifat metafisik, namun harus menggambarkan dunia pengalaman yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir, harus merupakan sistem yang dibedakan dengan cara tertentu dan sistem lain sebagai suatu sistem yang menggambarkan dunia pengalaman manusia, yaitu melalui fakta yang telah diajukan kepada ujian-ujian dan telah bertahan menghadapi ujian-ujian tersebut. Ini berarti bahwa ini dibedakan dengan menerapkan metode deduktif padanya, yang menjadi tujuan Popper untuk menganalisis dan melukiskannya. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembali kepada Prof. Terima kasih. Aplaus dulu untuk Kauna. Wah, diam aja nih. Udah mulai semangat nampak perhatiannya. Oke, kita masuk ke materi ketiga. Itu akan disampaikan oleh Sarah Amelia yang akan membahas tentang falsifikasi oleh Karl L. Popper ini. Silakan. Terima kasih Julian. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang falsifikasionisme, di mana falsifikasionisme ini adalah teori yang diajukan oleh Karl Popper pada abad ke-20. Nah, di mana menurut Popper sendiri, ilmuwan itu harus memulai dengan hipotesis yang berani yang dapat dipalsukan oleh bukti, bukan mencari bukti pendukung. Nah, di mana falsifikasionisme ini menekankan bahwa teori ilmiah seharusnya dapat diuji dan dicoba untuk dibuktikan salah, bukan untuk dibuktikan benar. Sebagai contoh itu, misalnya seorang ilmuwan membuat hipotesis bahwa semua burung itu adalah herbivora. Nah, untuk menguji hipotesis ini, ilmuwan tersebut mencari bukti yang bertentangan dengan hipotesis tersebut. Seperti misalnya burung pemakan daging. Jika ilmuwan menemukan burung pemakan daging, maka hipotesis tersebut dapat dipalsukan atau ditolak. Nah, contoh yang kedua itu misalnya seorang teolog membuat klaim bahwa semua peristiwa dalam Alkitab adalah benar secara historis. Nah, untuk melindungi klaim ini, teolog tersebut harus mencari bukti yang bertentangan dengan klaim tersebut. Nah, seperti bukti arkeolog yang menunjukkan bahwa peristiwa tersebut tidak terjadi. Jika teolog tersebut menemukan bukti yang bertentangan dengan klaim tersebut, maka klaim tersebut dapat dipalsukan dan harus ditolak. Nah, dari dua contoh yang tadi dibacakan, Popper menekankan bahwa ilmuwan dan teolog tadi harus mencari bukti yang bertentangan dengan hipotesis klaim mereka, bukan mencari bukti yang mendukungnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Aplaus dulu untuk Sarah. Dari sini kita tahu bahwa teori ilmiah ini, falsifikasionisme ini, bahwa menjelaskan teori ilmiah ini seharusnya dapat diuji dan dibuktikan salah, bukan dibuktikan benar. Contohnya tadi yang sudah dijelaskan, kayak burung itu hewan herbivora, maka dicarilah burung yang karnivora gitu, kayak burung gagak makan daging. Ada sih. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang epistemologi revolusi saintifik oleh Thomas S. Kuhn dengan paradigma objektivitas non-linear yang akan dijelaskan oleh Pipa. Pipa, silakan. Oke, makasih buat moderator atas kesempatannya. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku bakal memaparin materi tentang Thomas Kuhn dengan paradigma objektivitas non-linear. Oke, aku bakal bahas sedikit tentang Thomas Kuhn ini siapa sih? Oke, jadi Thomas Kuhn ini adalah salah seorang filsuf dan juga sejarawan yang berasal dari Amerika Serikat
Serikat yang terkenal dengan karyanya itu adalah The Structure of Scientific Revolution, dan mana karyanya ini terbit pada tahun 1962. Dan karyanya ini terkenal di Amerika Serikat pada abad ke-20. Oke, aku nggak bakal ngejelasin tentang karyanya The Structure of Scientific Revolution ini karena itu bakal dijelasin sama ini nanti. Aku bakal fokus ke paradigma, objektivitas, dan linear. Oke, aku bakal bahas sedikit tentang paradigma itu apa sih. Oke, jadi paradigma menurut kamus Merriam-Webster adalah a model or pattern of something that may be copied, atau a theory or a group of ideas about how something should be done, made, or done to God. Jadi paradigma yang dimaksud dari kalimat ini mengacu pada sebuah model atau pola yang dapat dijadikan sebagai suatu acuan atau dicontohkan sesuatu. Ini berarti paradigma adalah suatu bentuk atau kerangka yang dapat digunakan sebagai referensi atau standar untuk memahami atau menilai suatu hal. Pun juga memperkenalkan konsep paradigma dunia yang dianggap sebagai suatu kerangka teoritis, metodologis, dan konseptual yang membentuk cara para ilmuwan memahami dan mencerna suatu masalah. Jadi paradigma di sini adalah suatu acuan atau contoh yang dijadikan untuk penelitian selanjutnya. Oke, jadi Thomas Kuhn ini menekankan bahwa transisi dari suatu paradigma ke paradigma lainnya bukanlah proses yang rasional atau logis. Dia juga menekankan bahwa faktor-faktor sosial, psikologis, dan bahkan politis dapat mempengaruhi bagaimana paradigma baru itu dapat terbentuk. Dengan demikian, perkembangan ilmu itu tidak terjadi secara linear, makanya paradigma ini non-linear, melainkan paradigma itu terbentuk melalui periode sains formal yang stabil dan revolusi ilmiah yang menggabung, membentuk dan mengubah cara para ilmuwan memahami dan memecahkan masalah dalam bidang ilmiah. Jadi yang dimaksud dengan paradigma objektivitas non-linear ini secara singkat itu adalah acuan ini terbentuk itu berubah-ubah teman-teman, yang dimana perkembangannya itu terjadi melalui proses pembentukan sains, makanya itu disebut dengan non-linear. Oke, mungkin itu aja materi yang bisa aku sampaikan. Aku kembali lagi kepada Rama. Terima kasih kepada Bapak yang telah menjelaskan tentang Thomas S. Kuhn. Kayaknya Thomas ini orang dia Wibu. Terus Thomas Kuhn. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Raihan Yanuar Ganteng yang baru saja pangkas rambut ya, dan ini aneh sekali nampak lihat dia tentang paradigma objektivitas non kumulatif. Pada Raihan Ganteng, silakan. Terima kasih kepada saudara Febrian. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang paradigma objektivitas negatif dan kumulatif. Jadi sebenarnya yang sudah dijelaskan oleh Bapak itu sudah banyak teman-teman. Jadi saya sedikit menambahkan saja. Pernah nggak teman-teman ada mungkin memiliki kenalannya yang misalnya dia menyukai kayak lukisan-lukisan abstrak atau buku-buku yang teman-teman yang nggak suka gitu, tapi dia menyukainya. Seperti itulah maksud dari konsep paradigma objektivitas non akumulatif itu. Setiap hal yang disukai orang lain itu belum tentu kita juga menyukainya. Itu bersifat subjektivitas dan tidak selalu kumulatif. Nah, dari materi yang saya jelaskan ini itu paradigma objektivitas non kumulatif ini itu gagasan dari perkembangan ilmiah yang tidak selalu terjadi secara kumulatif dengan pengetahuan baru, ditambahkan ke pengetahuan sebelumnya dengan cara yang benar atau yang salah. Jadi perkembangan dari paradigma ilmiah ini bisa berkembang ke paradigma baru. Dan itu ilmu pengetahuan juga tidak selalu berkembang dengan penambahan pengetahuan secara kumulatif, tapi melalui perubahan paradigma yang lebih besar. Intinya bahwa gagasan ini tuh apa namanya? Kayaknya itulah bahasanya paradigma non kumulatif ini tuh tidak selalu bersifat subjektif dan kumulatif, karena ada setiap zaman itu berubahnya itu, tapi dengan perubahan yang lebih besar. Mungkin sedikit saja yang saya dapat jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman memahaminya. Terima kasih. Terima kasih kepada Raihan Kuhn.
yang telah menjelaskan paradigma objektivitas non-akumulatif. Singkat, padat, dan jelas ya. Saya harap teman-teman bisa mengerti dengan penjelasan saya, karena saya sendiri belum mengerti. Selanjutnya, materi yang terakhir akan ditutup oleh Taufikur Rahma. Terima kasih, Mas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan saya mungkin singkat juga ya. Itu mengenai tahapan dari revolusi saintifik Thomas S. Kuhn. Jadi ada beberapa fase di mana Thomas S. Kuhn ini melihat bahwasanya ini adalah merupakan tahapan-tahapan dari perkembangan revolusi saintifik. Yang pertama adalah fase sebelum paradigma. Mungkin ini lebih dikenali sebagai suatu zaman di mana tidak ada landasan berpikir yang terkhusus atau yang dipakai secara seragam. Di sini kebanyakan ilmu pengetahuan itu didapatkan dari interaksi-interaksi yang digunakan, sehingga nantinya dari interaksi-interaksi tersebut itu memunculkan fase di mana ilmu pengetahuan atau kita sebut sebagai normal science. Normal science akhirnya bertumbuh di fase kedua, di mana normal science ini adalah tahapan di mana ilmu pengetahuan itu sudah memiliki paradigma, namun paradigmanya itu bersifat taken for granted atau diterima saja tanpa ada yang perdebatan ataupun pertanyaan-pertanyaan atas ilmu pengetahuan tersebut. Alias beberapa paradigma seperti positivistik itu diterima layaknya agama atau dogma. Lalu karena paradigma tersebut tidak bertumbuh alias cuma stagnan saja, tidak adanya pertanyaan ataupun perkembangan, ini akhirnya memunculkan fase krisis di mana munculnya anomali-anomali ataupun permasalahan-permasalahan dalam ilmu pengetahuan yang tidak bisa dijabarkan oleh paradigma sebelumnya. Yang nantinya anomali-anomali tersebut itu menumbuhkan semangat para ilmuwan untuk menciptakan paradigma baru di kemudian hari untuk melewati fase krisis ini. Selanjutnya ada fase revolusi saintifik yang dimana ini adalah cara untuk memecahkan masalah baru. Yang dimana paradigma yang sebelumnya dianggap gagal itu diperbaiki ataupun diubah dan diganti dengan paradigma yang baru, yang dimana fase revolusi saintifik ini berkaitan dengan paradigma yang makin lama makin bertumbuh untuk menggantikan paradigma yang lama tersebut. Selanjutnya itu adalah ini adalah menceritakan bagaimana revolusi saintifik itu berasal. Ini adalah berasal dari janji-janji modernisme yang belum terrealisasikan. Modernisme nampaknya itu menghasilkan suatu kerusakan yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya. Contohnya dapat dilihat bagaimana kita melihat lingkungan dahulunya itu kita sangat cinta lingkungan, namun sekarang ini malah dipergunakan untuk hal-hal yang seperti untuk memperkaya manusia saja. Menurut Anthony Giddens menjelaskan bahwa modernisme munculkan masalah-masalah yang mengkhawatirkan di kemudian hari. Nah, nantinya dari pandangan modernisme yang nampaknya dapat membahayakan, mulai banyak kritik dari paradigma modernisme termasuk dari Thomas S. Kuhn dalam bukunya The Structure of the Scientific Revolution menjelaskan bahwasanya masa tertentu dari ilmu normal mendominasi ruang belajar pengetahuan. Namun sering perkembangannya ilmu normal tidak dapat menjelaskan sesuatu yang terjadi, maka timbullah krisis dari ilmu pengetahuan dan krisis tersebut yang melahirkan revolusi ilmiah di kemudian hari. Menurut Kuhn dalam maksud itu menjelaskan bahwasanya hal yang diperbaiki adalah paradigma, karena ini berkaitan dengan cara pandang kita terhadap dunia ini. Perubahan ditandai dengan Kuhn dengan suatu konstelasi hasil konsep nilai, teknik dan sebagainya digunakan oleh komunitas ilmiah dan dipakai oleh komunitas untuk menyelidikkan masalah-masalah sosial yang abstrak. Perubahan paradigma menurut Kuhn haruslah dikontinu revolusioner yang disebut sebagai pengesahan paradigma. Mungkin itu adalah beberapa sejarah dari revolusi saintifik dan mengapa Thomas Kuhn membuat pandangan tersebut. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, untuk Taufik. Terima kasih Taufik yang telah memberikan tentang revolusi saintifik Thomas S. Kuhn. Nah, oke teman-teman, karena penyampaian materi udah selesai, kita bakalan masuk nih ke sesi diskusi. Nah, tadi kan kelompok 5 juga tampil. Nah, aku
diamanahkan oleh Bapak untuk memandu sesi kelompok 5 juga. Nah, bagi teman-teman yang punya pertanyaan tentang materi kelompok 5 maupun kelompok 6 yang baru saja disampaikan, boleh langsung angkat tangan, perkenalkan diri, dan silakan bertanya.